Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, sehingga pada kesempatan siang ini kita semuanya, terutama secara pribadi saya sangat terharu. Momen ini momen yang tidak disangka, tidak diduga, terutama oleh para pelaku aktivis-aktivis yang dulu pernah terlibat dengan tudingan bikin anarkis di Magetan ini. Artinya yang hadir di sini hampir kita kenal sebagai penggerak-penggerak kritikannya terhadap perubahan Magetan. Di sini ada Pak Rudi Gosong, ada Mas Yusak, ada Mas Kapto dengan medianya, ada Mas Sofyan Teying, pelaku-pelaku aktivis lama tahun 2000-an yang dulu handphone saja masih jadul itu kita beli Samsung atau Polyphonic itu dulu logonya. Nah, kesempatan ini tentunya syukur kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan rahmat ini dilimpahkan kepada Mas Benny dan kawan-kawan Magetan Center selaku praktisi aktivis monitoring kebijakan Magetan yang hari ini beberapa waktu yang lalu menjadi ulang tahun yang ke-15. Kemudian sholawat salam terlibatkan pada Nabi Muhammad SAW, semoga kita tetap dalam syafaatnya di dunia kata akhirah. Terima kasih Mas Benny. Ini tidak pernah digagas oleh kawan-kawan karena mungkin kendalanya satu, finansial dan ide kreatif. Finansial, iya, finansial dan ide kreatif. Tapi Mas Benny ini selalu punya inovasi-inovasi di mana berbagai kritikannya tidak mau ketinggalan zaman, mengikuti zaman tentunya. Terus kemudian mengumpulkan kembali para pelaku-pelaku aktivis ini untuk dibangunkan dari yang tidur yang panjang. Ketika kita melihat Mas Benny sudah mengawal dengan Magetan Centernya 15 tahun, saya yakin seolah-olah kalau keluar Magetan merasa malu kalau mengaku diri kita ini orang Magetan dari sisi pembangunannya, betul? Nah, artinya memang yang kita bisik-bisik kita sedikit dengan Mas Kamto, mungkin nanti melalui warpolnya BNRT Channel ini, warung politiknya, bisa menghadirkan figur-figur premanisme dalam pembangunan, bukan premanisme dalam korupsi. Mungkin beberapa dekade kita sangat kehilangan dengan sosok yang namanya Pak Saleh Mulyono. Entah itu persoalan hukum dia divonis koruptor atau tidak, yang jelas fakta hukumnya beliau meninggal pada saat masih banding. Artinya masih ada upaya hukum untuk membela dirinya. Magetan ini punya jasa besar, punya hutang besar dengan program pembangunan jalan tembus, gornya, bahkan gedung dewan ini adalah programnya Pak Saleh. Nah, artinya apa? Setelah ditinggal Pak Saleh berapa periode pemerintahan Magetan ini, kita sangat kecewa, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berulang kali kita mencoba untuk pasti dikorupsi, kalimatnya pasti dikorupsi. Ini terbukti dengan terbongkarnya kasus dulu yang pernah selalu disuarakan teman-teman, Mas Rudi Gosong, Mas Yusak ini kalau di podium, di panggung jalanan biasa dipanggil dengan singa podiumnya jalanan, oratornya jalanan. Nah, pasca setelah eranya beliaunya Kang Mas Sumantri, kita tidak bisa bertemu lagi, mungkin karena kita dilelapkan oleh Allah dengan program-program bencana alamnya, program-program bencana coronanya, sehingga membatasi kita untuk saling bertemu, membatasi kita untuk berkerumun, bahkan menyuarakan sedikit sekali kita untuk keluar, kita ditindak oleh aparatur penegak hukum. Mohon maaf Bapak aparat, ini ngomong yang dulu bukan yang sekarang ya. Santai mawon. Artinya
memang kita memahami bahwa sisi aparat dan aktivis itu adalah sama seperti koin lah, mata uang logam ini satu sama lain sama mengikat. Dan kita berharap, saya sendiri pribadi bersama rekan-rekan dari Ormas Indonesia Bersatu, Warpol ini bisa menyuguhkan hal-hal yang nantinya tidak buruk di mata Magetan. Artinya Mas Benny sekarang bukan Mas Benny yang dulu pada saat kita hura-hura di jalanan, yang dimana mungkin kalau meneriakkan sesuatu dengan persoalan mungkin yang kita lakukan dengan jalan yang tidak benar pun kita tempuh. Tapi sekarang kita sudah menginjak usia tua, Mas Benny. Artinya mandala ala khairin falau bitu ajri fa'ilihi. Yang Anda tampilkan nanti di podcastmu, di Warpolmu, pilihlah kader-kader, pilihlah generasi Magetan yang memang itu layak ditampilkan untuk Magetan. Jangan pernah membawa kotoran kucing di podcastmu, jangan pernah membawa kotoran anjing di tempat ini. Artinya orang-orang yang sudah mempunyai kredibilitas buruk jangan ditampilkan di sini. Biarkan nanti masyarakat Magetan memilih yang terbaik menurut Magetan, yang terbaik menurut masyarakat menjadi pilihannya. Namun ketika saudara Mas Benny nanti menempatkan orang-orang yang di situ kredibilitas buruk, nanti jadi prediksi buruk, itu adalah peringatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ketika nanti siapapun yang ditampilkan di sini melalui podcast, melalui obrolan warung politiknya, kemudian masyarakat itu tertarik dengan visi misi mungkin, kemudian dipilih dan jadi, nah tentunya ini menjadi ladang amal jariah Mas Benny sampai akhir hayat. Nah, karena kita tidak bisa lagi, mungkin sulit lagi untuk mengulang sejarah-sejarah. Ormas ini didirikan sangat mudah, tapi mencari kader yang progresif, kader yang sopan, yang kritis seperti dulu sangat sulit sekali. Hal ini terbukti Mas Benny, yang Mas Benny aja yang selalu di depan. Belum pernah ada pengadilan yang dibawanya maju. Sama Pak Yusa seperti itu, dengan dulu tipikornya. Sampai sekarang ya Mas Yusa terus. Saya juga sama. Kita kehilangan sistem pengkaderan yang disitu memang dipangkas oleh sistem, dan mudah-mudahan sistem ini tidak menjadi penghalang kita untuk menyuarakan kebenaran. Nah, kita berharap Warpol ini tidak hanya menusung dari sisi tokoh-tokoh figuran. Coba sekali-kali nanti Mas Kanto yang bisa menguasai APBD dibongkar di sini. Kita bongkar bareng-bareng. Artinya apa? Masa Magetan pembangunan yang tidak ada kok anggarannya silva. Artinya itu loh, itu yang menjadi sisi rapot buruk kita. Yang jelas mudah-mudahan podcast Beniarti Channel mampu melahirkan sosok figur pemimpin ke depan, karena nanti Mas Benny, politik masyarakat sangat berat. Kita menghadapi pilihan legislatif berbarengan dengan pilihan presiden, belum lagi pilkada dan pilgub. Artinya jika masyarakat tidak disuguhi dengan hal-hal yang pilihan yang benar, saya khawatir bisa terjerumus oleh ulah broker-broker yang datang hanya bawa duit ke Magetan, bandari orang Magetan jadi pilkada, jadi bupati, kemudian ngeruk aset-aset Magetan keluar Magetan. Dan warung Yongnyem ini berada di kaki gunung Lawu. Selamatkan aset, perhutani dulu, jangan sampai keluar Magetan. Itu aja. Terima kasih Mas Benny. Nanti sambung lagi. Terima kasih. Kurang lengkap rasanya kalau saya juga tidak minta pendapat Mas Rukos, sahabat lama saya. Nah, Mas Rukos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini kita masih diberi berkah, diberi limpahan berkah yang luar biasa, berkah iman, kesehatan, rezeki, sehingga kita bisa berkumpul untuk menghadiri Warpol Beniarti Channel. Betul. Dalam keadaan saya bahagia, tidak kurang apapun, serta salam selawat semoga bercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad yang telah kita semoga
berharap syafaat sampai nanti di akhir. Teman-teman aktivis sepenanggungan, seperjuangan, ini saya merasakan ada sebuah kerinduan bersama untuk melakukan kegiatan yang positif, kerinduan bersama untuk berperan serta dalam pembangunan. Mudah-mudahan dengan adanya Walpoli nanti kerinduan itu bisa terobati. Teman-teman sahabat saya sekalian, sebenarnya saya kalau bagian kedua ngomong di belakangnya Gus Ahmad itu saya sudah kehabisan materi. Saya mau ngomong Ya, ini sedikit aja. Ya, singkat saja, padat tapi berisi. Jadi Gus Ahmad sudah saya padat. Kapan demonya gitu aja? Yang perlu saya garis bawahi dari Walpol, ini garis besar, garis tebal, garis besar dengan hitam pekat. Kalau di podcastnya Benny Ardisana nanti untuk menyuarakan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, hak-hak masyarakat, baik itu di bidang politik, hukum maupun apa itu, saya berpesan jangan pernah takut untuk sebuah kebenaran. Siap. Atau kebalikannya, saya berpesan Pak Benny jangan melempem karena amplop. Oh iya. Itu penyakit. Aku kan nggak punya Pak satu dus itu. Ya, alhamdulillah isinya Pak, ya. Iya, isinya. Tapi dari 15 tahun perjalanan kita bersama berjuang Gus Ahmad, Pak Yusuf, saya sangat yakin bahwa nanti Walpol ini akan bisa mendapatkan manfaat buat semua masyarakat Kabupaten Magetan. Artinya apa? Sekali lagi, kalau berjuang jangan pernah mundur. Pantang surut itu sudah kebenaran. Artinya matikan semua itu maling gitu ya, yang menghambat pembangunan di dinas-dinas atau dimanapun itu, yang maling, yang korupsi, yang suka merugikan masyarakat juga. Termasuk yang harus kita dukung itu, kalau koruptor itu dimiskinkan itu lewat obrolan ini juga bisa. Karena kalau tidak dimiskinkan, begitu kena korupsi, nanti keluar masuk kaya, gitu ya. Kapok diri. Ya, ini harus dimiskinkan. Gantinya gitu loh. Yang miskin ganti biar mereka gitu kan bisa. Insya Allah itu yang saya sampaikan kepada Pak Beniardi, tetap di jalur yang benar. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Karena apa? Saya yakin demi kebenaran Allah akan beserta kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.